Halo, assalamualaikum. Diana, waalaikumsalam. Maaf ya, aku telat. Nggak apa-apa. Aku tadi soalnya gak ada kegiatan di rumah, aku datang duluan. Maaf ya, aku dipesen duluan tadi. Ya nggak apa-apa, aku juga tadi udah pesan nanti diantar. Nanti diantar katanya. Ya, Oke, aman-aman. Kamu abis dari mana? aku habis dari pengajian. Oh, kamu ngaji. Ini kan hari Sabtu. Iya, ngaji hari Sabtu kan hari Senin sampai Jumatnya kerja, jadi hari Sabtu. Oh, kamu Sabtu. Sabtu ngaji. Iya, Sabtu sama sama Minggu. tiap hari. Tiap minggu. Iya benar kan. Jam berapa aja tuh? Kalau Sabtu dari jam 7 sampai jam 9, kalau Minggu jam 9 sampai jam 11 sih. Kegiatan kamu emangnya apa aja tuh? Maksudnya kayak Sabtu Minggu kamu ngaji nih, Senin sampai Jumat itu bukan kamu kerja ya? Iya benar, aku kerja. Alhamdulillah juga aku ambil kelas karyawan. Apa kuliah? Kelas Iya, karyawan? kuliah kelas Oh, karyawan. kamu kuliah juga? Iya. Oh, pulang ngaji langsung kuliah gitu? Istirahat dulu sih sebentar, ntar jam 2 aku berangkat untuk kuliah. Wih, padat banget ya. Dari Senin sampai Minggu lagi malah kamu jadwalnya padat banget, nggak ada jam kosongnya. Nggak ada Ada, me time nih. ada dong, kan minggu sore. Oh, Minggu sore. Ya, family time. Family time sama keluarga, sama adik Ya. kamu ya. Aku sering ngeliat tuh snap Iya. kamu jalan-jalan sama adik kamu. Lucu ya? Sore-sore, iya seru banget. Ayo dong ikut aku ngaji. Mau sih, aku juga emang lagi kepikiran untuk cari-cari pengajian gitu. Tapi aku pengen tanya dulu sih ke kamu. Ini kan sebenarnya bukan mungkin sebagian orang juga bertanya sama kayak aku sih. Kayak kenapa maksudnya kamu masih ngaji? Biasanya kan orang ngaji tuh pas SMP, SMA tuh udah berhenti kan karena Iya benar. iya kan mereka dari pagi sampai sore Terus itu sekolah. sekolah, terus Sabtu Minggunya suka ada eskul kan Iya, biasanya benar. kan. Terserah Nah, banget. ya kalau dari kamu sendiri, aku salut sih kamu masih ngaji. Jadi aku pengen tanya sih, kenapa Tanya apa? masih ngaji gitu maksudnya. Padahal kamu kerja juga, kuliah juga. Kalau ditanya kenapa masih ngaji sih, karena aku ngerasa dengan mengaji hati aku lebih tenang. Terus juga nggak merasa gerusuk hidupnya, lebih merasa apa ya, merasa tenang nyaman gitu sih, karena aku percaya kalau ahlul ilmi itu dan orang beriman itu pasti hidupnya ditanggung sama Allah, itu lebih dijamin gitu. Maksudnya dijamin yang kayak gimana tuh dia? Ya jadi kita nggak perlu khawatir sama dunia ini, sama masa depan, jadi santai aja karena kita punya Tuhan. Oh, tapi di santainya itu tetap usaha juga ya, kayak tadi kamu tetap kerja gitu ya. Betul-betul. Terus selain hati tenang juga, aku jadi tahu kalau ternyata nggak hanya jasad kita aja tuh yang dikasih makan, ternyata ruh dan hati kita perlu dikasih makan. Yang kasih makannya itu apa ya? Baca Quran, zikir, menuntut ilmu, terus ketemu sama para ulama gitu. Jadi kalau hati dan ruh itu diisinya sama entitas dari langit. Masuk akal sih, karena kan maksudnya ya aku aja butuh makan kan untuk ngisi energi kan. Bener-bener. Gitu. Terus kalau nggak makan orang lama-lama bisa lewat gitu kan. Berarti ruh juga sama ya, kalau nggak dikasih makan lama-lama, wah berarti cuma bedanya bentuk makanannya kali ya, karena ruh juga di dalam dan nggak terlihat. Makanannya juga kayak tadi ngaji, entitas-entitas langit gitu ya. Karena kalau nggak diisi pasti kita ngerasa kayak lemah, kosong gitu nggak sih, kayak hampa gitu hatinya. Terus juga aku ingat hadis Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi sepatutnya untuk kita sebagai seorang muslim itu menuntut ilmu sampai akhir hayat, enggak hanya setelah lulus sekolah selesai menuntut ilmunya, enggak, tapi ya sampai akhir hayat. Oh, nangkep sih. Poinnya tadi di yang muslim ya, Iya. semua muslim. Berarti selama kamu muslim, umurnya berapapun, jenjang kerja, karir, atau sekolahnya apapun, berarti wajib wajib menuntut ilmu ya. Poinnya di selama kamu muslim gitu ya. Tadi muslim, berarti selama muslim. Masuk sih. Oh iya, kebetulan banget nih, aku kan tadi habis ngaji.
Terus aku ngebahas tentang ilmu juga nih dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Beliau menjelaskan bahwa uh, di sini menjelaskan wa ilam anal ilma wal ibadata jauharoni. Ketahuilah bahwa ilmu dan ibadah itu adalah dua yang sangat penting untuk orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kalau tanpa ilmu ibadah kita itu sia-sia, karena ilmu itu kayak apa ya, dasar acuan atau apa ya, sarana kita untuk mengerjakan ibadah. Kita tahu gimana cara kita sholat juga kan dari ilmu kan. Nangkep sih maksudnya, kayak karena aku juga tahu subuh tuh 2 rakaat loh, bukan 6. Itu kan karena ilmu gitu kan. Aku tahu kayak sholat maghrib tuh 3 nih, bukan 10. Itu juga kan karena ilmu kan. Iya, masuk sih. Berarti emang ngaji tuh sepenting itu ya. Cuma aku ini sih lebih ke nanya yang implementasinya sih, kayak apa yang kamu rasain setelah ngaji. Maksudnya perasaan kamu, mungkin kan kadang-kadang orang tuh selalu beranggapan kalau ngaji itu ya tadi semuanya dibalasnya di akhirat aja gitu kan. Dari kamu sendiri ada nggak sih hal-hal duniawi yang kamu rasakan itu jadi berbeda banget setelah ngaji? Impactnya tuh udah bisa dirasain sekarang Saat ini ya? Iya, saat ini. Lebih hati tenang. Terus juga aku nggak khawatir sama apa-apa yang ada di dunia ini, nggak khawatir. Terus kayak lebih ngerasa apa ya, running well aja semua kegiatan aku, dan aku juga lebih menerima atas ketetapan Allah untuk aku, lebih mengenal Tuhan kita gimana. Salut sih, keren. Aku lebih pengen tanya sih, kayak motivasi kamu buat tetap istiqomah gitu loh ngaji. Karena aku ngeliat kamu udah kerja terus kuliah, berarti kan dari Senin sampai Minggu nih nggak ada berhentinya kan kamu berkegiatan, tapi kamu tetap ngaji gitu. Aku pengen tanya sih tipsnya biar istiqomah terus gitu, kayak gimana? Kalau untuk motivasi untuk istiqomah, aku ingat sih perkataan Rasulullah, kalau beliau itu lebih mencintai orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Pastilah di dalam ketaatan itu kita pasti merasakan fase dimana kita males, capek, boring, tapi kita harus bersabar di dalam ketaatan itu gitu. Terus juga kan di dalam Ibnu Abbas juga pernah bilang, katanya ahli ilmu dengan orang yang beriman biasa itu derajatnya itu bedanya 700 derajat, bayangkan. Bedanya jauh banget kan, apalagi dari 1 ke 2 derajat itu bedanya 500 tahun perjalanan usia manusia. Berapa jauhnya tingkatan orang ahli ilmu dengan orang yang beriman biasa. Wah, jauh juga ya ternyata. Berarti aku udah ketinggalan banyak banget nih. Aku harus ngejar lagi nih biar bisa menyamakan sama kamu. Semangat. Nanti ikut aku ngaji, oke? Oh iya, boleh banget nih. Aku jadi penasaran setelah aku dengar cerita kamu. Aku jadi mau ikut. Tadi setiap Sabtu Minggu ya? Iya, betul. Sabtu Minggu dari pagi jam 7 sampai jam 9. sampai jam 9. Kalau minggunya? Minggunya jam 7 sampai jam 11. Oh, belajar apa sih? Kalau belajar sih ilmu fikih, terus bahasa Arab juga ada, terus tanful qaul juga kita belajar banyak sih. Ternyata aku juga setelah mengaji itu aku lebih tahu kalau misalnya kita nggak hanya sekedar baca Quran aja, ternyata ilmu-ilmu di agama kita itu banyak kitab-kitab juga ternyata banyak banget. Para ulama zaman dulu tuh banyak banget. Wah, aku jadi makin penasaran sih. Aku juga salut karena tadi aku kaget kamu ngeluarin kita, ternyata kita pengen ngajinya bukan ngedengerin doang. Wah, aku jadi penasaran. Nanti minggu depan ajak aku ya. Aku mau ikut bareng kamu. Oh iya, dari tadi kita ngobrol, kamu lagi ngerjain apa sih? Oh, ini tadi aku lagi nugas dulu sebentar. Aku lanjut nugas dulu sedikit, abis itu kita ngobrol lagi ya. Oke, thank you.